Buat kalian yang suka dengan novel kekuatan Harvey York untuk bangkit, dan penasaran dengan kelengkapan ceritanya, dan masih banyak lagi novel-novel menarik lainnya, kalian bisa langsung download aplikasi Good Novel di Play Store atau App Store. Jangan lupa, bantu kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bab 1001. Tuan Goti, tolong sampaikan pesan ini kepadaku. Bahkan jika orang itu adalah raja, jika dia tidak berlutut dan meminta maaf padaku. Aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Seru Gray, tertawa terbahak-bahak. Dia mendekati Mandy dan menamparnya. Apakah ini yang disebut orang-orang yang kamu katakan bisa membuatku kesulitan? Tidak tahu pria seperti apa dia, tapi aku akan membuatnya berlutut di depanku dan melihatku bermain-main denganmu. Darah mulai merembes keluar dari sudut bibir Mandy, tapi ekspresinya tetap sedingin es. Melihat apa yang dilakukan Gray, Ryan gemetar ketakutan. Gray Jin ingin mati. Dia masih berani memukul wanita iblis itu. Ryan hanya bisa buru-buru berseru, Tuan Jin, saya sudah mengerti. Tolong berhenti memukulnya. Saya akan segera menarik kembali kata-kata saya. Dia dengan cepat merangkak pergi setelah dia selesai berbicara. Hatinya diselimuti ketakutan total. Jika pria itu tahu bahwa wanitanya dalam keadaan ini dan mulai membalas. Membayangkan konsekuensinya, bahkan Raja Jalanan Southlight sebelumnya menggigil ketakutan. Segera, Ryan berlutut di depan Harvey. Dia tidak berani berbohong dan menyampaikan kepada Harvey laporan kata demi kata tentang semua yang dikatakan Gray. Harvey dan yang lainnya sedikit membeku setelah mendengar semuanya. Keluarga Jin cukup arogan, ya. Senior Armstrong, bukannya saya tidak ingin menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Seseorang ingin mati. Harvey berdiri, ekspresinya sedingin es. Oscar menghela napas. Dia tahu bahwa urusan hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Tidak dapat membujuk Harvey lebih jauh, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Harvey memperhatikan siluet Oscar yang tertekan. Setelah keheningan singkat, dia berkata dengan tenang, Senior, saya akan mengurus gambaran besarnya. Tubuh Oscar sedikit gemetar. Dia berbalik dan menjawab, kalau begitu, saya akan berterima kasih atas nama jutaan warga di negara H, pelatih kepala. Harvey kemudian menatap Yul Graham. Nada suaranya tenang. Bagaimana kamu akan menghadapi ini? Yul menghela nafas dalam hatinya dan menjawab dengan tenang, aku akan mengirim semua orang di kantor polisi Bakwood untuk menutup setiap jalan di sekitar Gold Coast. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari tempat itu. Yang dimaksud Yul adalah dia tidak berani mengatur apa yang terjadi selanjutnya, dia juga tidak bisa menanganinya. Tapi ini normal. Di satu sisi, mitos di militer, legenda hidup. Di sisi lain, keluarga ke-9 adalah dari 10 keluarga teratas. Salah satu dari mereka sendirian bisa menghancurkan Bakwood jika mereka menginginkannya. Bahkan jika Yul memiliki keberanian para dewa, dia tidak berani terlibat begitu saja dalam situasi ini. Harvey melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Yul untuk pergi, lalu memanggil Ethan Hun. Istri saya diculik. Kumpulkan saudara-saudara kita, kita akan mendapatkannya kembali. Ya Pak. Di sisi lain telepon, Ethan Hun sudah lama siap. Ribuan tentara di kamp pedang memancarkan niat membunuh, ekspresi mereka parah. Siapa yang berani menyentuh wanita pelatih kepala? Pria ini ingin mati. Segera, pemandangan yang luar biasa muncul di luar Gold Coast. Orang-orang dari kantor polisi Bakwood telah tiba. Mereka tidak melangkah ke Gold Coast, dan hanya menutup semua jalan yang memungkinkan. Situs itu cukup menarik perhatian banyak orang. Segera, para pengamat di sekitarnya diyakinkan tentang sekitarnya, termasuk Chris Leo dan yang lainnya. Mereka ingin melihat sesuatu yang menarik tetapi akhirnya dibuat untuk pergi. Mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Para petinggi dari Bakwood telah mengeluarkan perintah yang ketat. Mereka yang menolak untuk pergi karena status mereka memiliki senjata api yang diarahkan ke kepala mereka, akhirnya mereka harus pergi. Jalan segera dibersihkan. Sekelompok tentara berseragam KAM muncul dari kegelapan malam dan berkumpul di luar Manor Nine Gold Coast. Bab 1002.
Penjaga tersebar di luar manor. Para penjaga yang bertugas menjaga pintu depan merasa ada yang tidak beres. Cukup banyak orang yang biasanya masuk dan keluar dari daerah itu, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Kemudian, mereka melihat penampilan Ryan. Beberapa pria mengikuti di belakang Ryan. Tolong kembali, Senior Gotti. Tuan Jin baru saja memberi perintah. Dia bilang kamu kentut di angin dan kamu tidak punya hak untuk melihatnya lagi. Sebelum Ryan pergi, Gray mengirim seseorang untuk menyelidiki. Dia menemukan bahwa jalan-jalan di Southlight telah berubah sepenuhnya dalam beberapa hari terakhir. Ryan hanyalah seorang lelaki tua biasa, bukan lagi raja jalanan. Bagaimana mungkin pria seperti dia layak bertemu dengan Gray? Gray berpikir bahwa dia sudah cukup menghormati Ryan dengan tidak memukuli lelaki tua itu. Para penjaga menatap Ryan dengan tatapan meremehkan. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua tanpa otoritas pamer di depan Tuan Jin? Apakah dia mencari kematian? Ryan bingung. Dia menebak apa yang terjadi dan berkata, bukannya aku ingin masuk. Itu yang diinginkan orang-orang ini. Setelah Ryan selesai berbicara, perhatian para penjaga tertuju pada Harvey dan yang lainnya di belakang Ryan. Pemimpin penjaga bertanya dengan dingin, siapa kamu? Sudah ada lebih dari 80 orang yang datang ke sini hari ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Keluar dari sini. Tuan kami tidak punya waktu untukmu. Harvey tertawa kecil. Bagaimana jika kita bersikeras? Pemimpin itu menjawab, Anda meminta pemukulan dari kami. Tyson Woods berjalan ke depan dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya. Dia mengarahkannya ke dahi pemimpin, menuntut dengan dingin, bagaimana kalau sekarang? Bisakah kita masuk sekarang? Dahi pemimpin itu meneteskan keringat dingin. Dia tidak berpikir bahwa Tyson Woods akan mengambil tindakan. Dia tidak dapat bereaksi karena seberapa cepat itu terjadi. Kamu berani. Selusin penjaga bergegas maju dengan tongkat listrik terhunus, memelototi Harvey dan anak buahnya, siap menyerang. Namun, pemimpin itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Saudaraku, jangan gegabah. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah wilayah keluarga Jin. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi menggunakan senjata di sini? Para penjaga tertawa terbahak-bahak. Sepanjang karir mereka, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memulai perkelahian di wilayah keluarga Jin. Orang-orang ini memprovokasi martabat keluarga. Mereka mencari kematian. Ini Bakwood, bukan Mordu. Namun, manor ini milik Jins. Karena itu, merekalah yang menetapkan aturan. Tyson tertawa. Jadi maksudmu kita tidak diizinkan masuk? Pemimpin tertawa dingin sebagai tanggapan. Tentu saja. Saya tidak tahu siapa kalian, tetapi bahkan jika komando pertama dari Southlight datang, tidak ada yang diizinkan masuk kecuali tuanku mengatakannya. Petik 2. Ethan Hun mengerutkan kening. Apa yang kita tunggu? Mengapa kita masih berbicara omong kosong dengan orang-orang ini? Bergerak. Atas perintah Ethan, sebuah suara bergema dari kegelapan di belakangnya. Sederet kendaraan lapis baja melaju, dan laras senjata hitam pekat berbelok ke arah penjaga manor. Para penjaga, yang sebelumnya sangat arogan, membeku. Setiap orang menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan. Mereka kuat dan bisa mengalahkan beberapa orang sendirian, tetapi untuk berpikir musuh telah membawa kendaraan lapis baja. Bab 1003. Tentara berseragam KAM, dengan pedang tergantung di pinggang mereka, berbaris keluar dari kendaraan lapis baja. Mereka tampak seolah-olah akan berperang, mata mereka setajam elang. Tatapan sederhana dari mereka bisa menakuti semua orang. Hampir 1000 tentara SWAT camp bersembunyi di balik bayang-bayang. Beberapa telah menutup pintu belakang Manor 9, sementara beberapa mundur ratusan mil jauhnya untuk memantau situasi dari jauh. Setiap langkah metodis seolah-olah melakukan ini adalah naluri mereka. Ratusan pria membentuk beberapa baris dan mulai berbaris maju. Pemimpin penjaga, yang tadinya sangat arogan, sekarang tercengang. Dia memiliki sedikit pengetahuan dan menyadari siapa orang-orang ini. Ini adalah salah satu pasukan terkuat negara SWAT camp.
Dia tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Lututnya lemas, dan dia dengan cepat berlutut ke tanah. Banting, banting, banting. Penjaga lainnya segera mengikuti. Mereka membuang senjata mereka dan meletakkan tangan mereka di belakang punggung mereka. Lelucon apa ini? SWAT camp legendaris ada di sini. Tyson berseru keras, kamu punya nyali, Grey Jean. Anda bahkan tidak akan keluar untuk menyambut pangeran. Aku akan memberimu 3 detik. Keluar dan berlutut, atau mati. Hah? Siapa yang berani menyebut dirinya pangeran di depan tuanku? Bahkan Pangeran York dari Cahaya Selatan hanyalah sepotong kotoran di depan tuanku. Setelah mendengar suara bising di luar, Zack melompat keluar dan berteriak. Gray menatap Zack dengan kekaguman. Anjing ini tidak seburuk itu. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dan kapan. Itu membuatku merasa nyaman. Setelah menerima penegasan Gray, Zack tertawa dingin. Tuan Jin, aku akan mematahkan kaki pria yang baru saja berbicara itu. Lalu aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf di depanmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan selusin penjaga bergegas keluar. Tetapi ketika mereka keluar dari pintu depan dan tiba di halaman, mereka langsung membeku. Seorang prajurit dengan ekspresi muram dan dingin berdiri di depan mereka. Zack agak berpengetahuan, tapi dia masih tercengang oleh pemandangan itu. Dia berpikir bahwa paling banyak ada beberapa pejuang atau pengawal. Namun, saat melihat seorang prajurit yang sebenarnya, dia tidak dapat bereaksi. Penjaga yang mengikutinya ingin berbicara, tetapi dia langsung dijatuhkan tanpa kekuatan bahkan untuk melawan. Di depan Kings of Arms dari SWAT camp, apa gunanya yang disebut pengawal yang kuat ini? Zack dijatuhkan segera setelah itu, dan para penjaga di halaman juga dibersihkan. Harvey dan anak buahnya masuk dengan cepat ke dalam ruangan. Para penjaga di Manor yang tidak tahu situasinya ingin membantu. Tapi saat melihat semuanya, mereka hampir pingsan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para penjaga semuanya berada di bawah kendali para prajurit. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Harvey mengangguk melihat pemandangan itu. Mereka semua dipilih tahun ini. Tidak buruk. Para prajurit dari SWAT camp semua berdiri dengan punggung lurus dan dada mereka membusung bangga setelah diakui oleh pelatih kepala. Prajurit yang berhasil menerima pengakuan pelatih kepala lebih mengagumkan daripada mereka yang telah memperoleh prestasi militer. Harvey York, Ethan Hunt, dan Tyson Woods berbicara saat mereka berjalan menuju aula. Gray duduk di kursinya sementara Quinn memijat punggungnya. Pada saat itu, Quinn bertanya dengan cemas, Tuan Jin, apakah ada yang salah di luar? Bab 1004. Siapa yang berani membuat keributan di lingkungan keluarga Jin? Bahkan komandan pertama di Southlight, Sheldon Xavier harus hormat datang ke sini. Ini adalah aturan yang dibuat oleh keluarga Jin. Sebelumnya ada beberapa orang yang tidak patuh, tetapi mereka semua akhirnya diberi makan ikan. Jujur, saya berharap seseorang akan datang dan memprovokasi keluarga Jin. Jika tidak, perjalanan ke Bakwood kali ini tidak akan menarik, bukan? Quinn menatap Gray dan merasakan kekaguman di hatinya. Ini adalah pewaris super kaya sejati. Seorang playboy sejati. Siapa yang disebut pewaris kaya dari Bakwood yang berani mengatakan hal seperti ini? Quinn merasa seperti dia jatuh cinta pada Gray, terlepas dari identitasnya. Di sudut, Mandy sedikit gemetar karena pelecehan yang terpaksa dia tanggung. Ledakan. Tiba-tiba, pintu lorong loteng ditendang ke tanah. Saat berikutnya, selusin tentara segera bergegas masuk. Mereka dengan cepat menyerbu ruangan dan menempatkannya di bawah penangkapan mereka. Semuanya terlalu mendadak. Gray dan Quinn benar-benar ketakutan melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada tentara di sini? Dilihat dari pakaiannya, mereka terlihat seperti berasal dari SWAT camp. Mandy. Harvey masuk dan melihat Mandy. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia bergegas ke arahnya secepat yang dia bisa. Mandy penuh luka. Ketika dia melihat Harvey, dia berkata, "Di sini berbahaya, sayang. Kamu tidak bisa datang ke sini."
Aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja, kata Harvey, gemetar, hampir menangis. Dia tidak peduli tentang hal lain dan mengangkat Mandy. Apakah kamu terluka? Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Tidak, aku baik-baik saja. Mandy sudah lemah, tetapi santai tepat saat dia berbaring di pelukan Harvey. Dia segera pingsan segera setelah itu. Dokter, di mana dokternya? Teriak Harvey. Dua tentara yang mengenakan jas putih panjang datang dengan cepat. Salah satu pria itu memeriksa Mandy secara menyeluruh, lalu dengan tenang berkata, dia hanya terkejut, itu sebabnya dia pingsan. Semua lukanya bersifat eksternal. Kami akan memberinya perawatan terbaik. Aku jamin, tidak akan ada bekas luka saat kita selesai. Harvey mengangguk, lalu perlahan berdiri. Bawa dia pulang. Dapatkan beberapa pria untuk melindunginya secara diam-diam. Petik 2. Ya Pak. Kedua dokter itu membawa beberapa perawat militer dan kemudian membawa Mandy pergi dengan tandu. Ketika dia pergi, Harvey menegakkan punggungnya. Dia bahkan tidak melirik Gray dan yang lainnya selama proses itu. Ketika semuanya selesai, dia memelototi Gray dan dengan tenang berkata, Gray Jean, kamu punya nyali. Kamu punya nyali, oke. Para prajurit menirukan garis Harvey dengan marah. Dentang, dentang, dentang. Pada saat itu, semua pedang terhunus. Pedang dingin menunjuk tepat di tempat Gray berdiri. Jika Harvey memberi perintah, Gray akan berubah menjadi bubur. Gray, pewaris yang sangat kaya, sekarang ketakutan karena akalnya. Queen bahkan tidak bisa mengontrol kandung kemihnya. Seluruh tubuhnya lumpuh ke tanah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Gray adalah bagian dari keluarga Jin, jadi apa yang belum dia lihat? Namun, pemandangan di depannya terlalu berlebihan. Bukankah pria ini suami Mandy yang menumpang? Bagaimana dia bisa membawa begitu banyak tentara dari SWAT Camp ke sini? Dia. Apa identitas aslinya? Bab 1005. Bagaimanapun juga, Gray telah melihat bagaimana dunia bekerja. Meskipun seluruh tubuhnya berkeringat, keringat dingin membasahi punggungnya, dia masih menggertakkan giginya dan menuntut, kamu, siapa kamu? Siapa saya? Ekspresi Harvey York sedingin es. Saya suami Mandy. Pada saat yang sama, saya adalah Prince York yang Anda bicarakan dengan sangat rendah. Petik 2. Bukankah kamu ingin aku mati tanpa tempat pemakaman? Apa? Gray gemetar tanpa henti ketika dia mendengar kata-kata Harvey. Suami yang tinggal bersama Mandy Zimmer adalah Prince York sendiri. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Queen akhirnya sadar kembali. Dia lamban saat senyum paksa muncul di bibirnya. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Mengapa hanya Mandy yang diakui oleh Sky Corporation? Mengapa target lamaran Prince York adalah seorang wanita yang sudah menikah? Harvey York adalah Prince York. Semua yang dia katakan itu benar. Namun, para Zimmer tidak pernah percaya padanya. Jika keluarga Zimmer mengetahui identitas aslinya, apakah mereka akan mendarat di tempat mereka sekarang jika mereka memperlakukan Prince York dan Mandy Zimmer dengan lebih baik? Akankah Queen dan Zack direduksi menjadi bawahan orang lain? Pada saat ini, Queen menyesali keputusannya, sampai dia hampir batuk darah. Wajah Gray memucat. Dia sangat ingin membawa Zack ke sini dan menamparkan si idiot itu sampai mati. Meskipun Gray menekankan bahwa keluarga Jin tidak takut pada siapapun. Ini masih Southlight. Prince York dari Southlight adalah puncak dari Southlight itu sendiri. Jika ada yang berani menyentuh wanita Prince York, maka konsekuensinya. Gray putus asa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara sekali lagi, masih gemetar, Prince York, saya tidak menyadari bahwa saya telah menyinggung orang hebat. Tapi aku dari keluarga Jin. Saya meminta Anda untuk membiarkan saya pergi untuk menghormati keluarga. Saya akan secara terbuka meminta maaf kepada istri Anda segera. Harvey mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf di depan istriku besok. Petik 2. Ekspresi Gray berubah,
Tapi dia masih menggertakkan giginya dan menjawab, tentu saja. Itu kesepakatan. Itu adalah kesepakatan yang benar-benar memalukan baginya, tetapi dia harus selamat dari ini sebelum apapun. Hal lain. Siapa yang memukul istriku? Dia akan menggunakan tangannya yang lain untuk makan mulai sekarang. Harvey melirik Tyson saat dia berbicara. Tyson membawa sebuah golok besar dan melemparkannya ke depan Gray. Gray basah kuyup oleh keringat, seolah-olah dia telah melewati hujan. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Dia belum pernah merasakan ketakutan yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Dia pikir jika dia menyerah, dia akan jelas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey juga ingin melepaskan tangannya. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Atau kamu butuh bantuan? Harvey bertanya dengan dingin. Gray menggigil tanpa akhir. Dia tidak punya keberanian untuk membuka mulutnya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Jin. Dia masih punya banyak waktu untuk berjemur dan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang luar biasa. Dia tidak ingin menjadi lumpuh. Harvey mengerutkan kening. Cepat, aku harus menemani istriku. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Tyson, buat salah satu anak buahnya membantunya. Para prajurit di luar menyeret pemimpin penjaga ke dalam ruangan dan melemparkan pria itu ke depan Gray. Tyson terkekeh tanpa kata, lalu mendorong gagang golok ke tangan pemimpin. Pemimpin itu gemetar di sepatu botnya, terlalu takut untuk mengambil tindakan apapun. Katakan padanya untuk bergegas, kata Harvey tidak sabar. Tamparan. Tyson menamparkan pemimpin penjaga itu dengan keras. Apakah kamu tidak mendengar? Pangeran menyuruhmu untuk bergegas.